Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Setianingrum dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhyiddin Setiabudi Brebes. Pada era teknologi saat ini, hampir semua aktivitas manusia membutuhkan bantuan perangkat canggih yang dapat dengan mudah membantu aktivitasnya. Tak terkecuali aktivitas pembelajaran di lembaga formal, informal, maupun non-formal. Dengan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran, pendidik dapat dengan mudah menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan hasil pengalaman belajar peserta didik akan meningkat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan teknologi dalam pembelajaran melalui konsep blended learning. Blended learning adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua suku kata, blended dan learning. Blended merupakan campuran, kombinasi yang baik, sedangkan learning merupakan pembelajaran. Dengan demikian, blended learning dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang memanfaatkan berbagai macam pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka, di mana antara pendidik dan peserta didik saling berinteraksi secara langsung. Masing-masing dapat bertukar informasi mengenai bahan-bahan pembelajaran. Kemudian, belajar mandiri, belajar dengan berbagai modul yang telah disediakan, serta belajar mandiri secara online. Yang selanjutnya adalah karakteristik blended learning. Adapun karakteristik dari blended learning itu sendiri yaitu pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Metode ini menggabungkan antara beragam model pembelajaran yang sifatnya offline dengan pembelajaran online. Sebenarnya ini bukan metode baru, melainkan menjadi sebuah pelengkap dari metode belajar daring alias e-learning. Di dalam pembelajaran gabungan ini, pelajar diharapkan mampu belajar secara mandiri. Mereka juga harus memiliki tanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran serta menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Yang kedua, ada kombinasi pengajaran secara langsung. Metode blended learning juga merupakan pembelajaran yang berbasis komputer. Itu artinya dalam menerapkannya harus memanfaatkan pendekatan teknologi dengan mengkombinasikan berbagai sumber belajar tatap muka. Untuk media yang dapat dipakai yaitu telepon seluler, komputer, video conference, dan sebagainya. Yang ketiga, ada pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Dengan adanya metode pembelajaran gabungan, peserta didik akan semakin termotivasi untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas pembelajaran secara mandiri. Mereka juga bisa bertanya dengan mudah melalui forum diskusi baik kepada guru maupun peserta didik lainnya. Yang keempat, guru dan orang tua peserta didik belajar memiliki peran yang sama penting. Guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Yang selanjutnya ada tujuan blended learning. Blended learning memiliki tujuan membantu peserta didik untuk mengembangkan lebih baik di dalam proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Menyediakan peluang yang praktis realistis bagi peserta didik atau pendidik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Tujuan blended learning-nya selanjutnya yaitu untuk meningkatkan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif, sedangkan kelas online memberikan peserta didik konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat, dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses internet. Yang selanjutnya ada jenis-jenis blended learning.
Untuk mengkombinasikan kelas tatap muka dengan online, menjadikan sebuah blended, kita bisa mengikuti beberapa model atau jenis yang sudah ada dalam blended learning. Di antara variasi model blended yang bisa kita pilih, yaitu yang pertama pengemudi tatap muka atau face-to-face drive model. Model ini adalah metode blended learning di mana implementasi instruksi diberikan secara kasus per kasus. Dengan kata lain, dalam model ini, metode pembelajaran ini pada umumnya sangat mirip dengan pembelajaran tradisional, yaitu dengan tatap muka dan online learning. Pada model ini berperan sebagai suplemen, dengan opsi untuk memberikan pelajar yang berkemampuan atau berkeperluan khusus instruksi online agar aktivitas pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan kasus yang ditemui di lapangan pada saat pembelajaran berlangsung, ada beberapa kasus di mana model face-to-face drive, yaitu siswa yang lamban belajar ini biasanya kesulitan mengejar teman-teman yang lebih cepat dan dia juga mengganggu teman-teman lain karena dia bekerja lebih lama. Jadi dengan kasus seperti ini bisa diselenggarakan face-to-face drive model dengan memfasilitasi peserta didik yang terlambat belajar ini dengan multimedia interaktif. Contoh kasusnya selanjutnya adalah ketika dibutuhkan remedial untuk siswa, dan media ini dilakukan karena mereka tidak mencapai tujuan pembelajaran pada satu kali pembelajaran. Peserta didik yang tidak memenuhi cabang pembelajaran ini, mereka bisa mengikuti kegiatan pengayaan melalui online. Biasanya online ini akan dilakukan di luar kelas sebelum pertemuan selanjutnya diselenggarakan. Untuk model yang kedua, ada rotasi atau rotation model. Dalam bentuk blended learning ini, belajar mengikuti jadwal untuk berotasi di antara mengikuti pelajar daring atau bertemu dengan pengajar. Misalnya pembelajaran pada pertemuan pertama dilakukan secara tatap muka, kemudian pada pertemuan yang kedua dilakukan secara daring. Model yang ketiga ada lentur atau flex model. Model ini sering digunakan untuk belajar non-tradisional atau mana kegiatan pembelajaran utama terjadi secara berani, sementara pengajar siap siaga sebagai fasilitator jika diperlukan. Aktivitas dan materi utama diselenggarakan secara online melalui kelas daring, dengan pertemuan tatap muka dilakukan berdasarkan kebutuhan. Ketika siswa membutuhkan pertemuan tatap muka, berarti mereka akan datang dan mencari pendidiknya. Kembali dengan pertimbangan awal, ketika kita akan memilih model tertentu, hal yang kita pertimbangkan adalah karakteristik materi dan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan fasilitas pendukung dari lembaga pendidikan. Model yang selanjutnya ada sekolah lab online atau online lab model. Bentuk blended learning ini melibatkan peserta didik datang ke tempat tertentu untuk melakukan proses pembelajaran secara online di dalam laboratorium. Dalam ruangan itu terdapat seorang spesialis untuk mensupervisi pelajar. Metode ini berguna untuk pelajar yang memerlukan fleksibilitas penjadwalan, memerlukan atau memilih untuk belajar dengan lebih cepat atau lambat, dan untuk sekolah yang memiliki kekurangan ruangan atau tenaga kerja guru bersertifikasi. Model yang kelima yaitu memadukan sendiri atau self-blend model. Model ini memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mendapatkan pembelajaran di luar apa yang diberikan di dalam kelas mereka. Model ini dilakukan karena kesadaran mahasiswa atau pembelajaran model ini tidak diikuti oleh seluruh pembelajar atau seluruh mahasiswa. Karena mereka yang merasa membutuhkan dan menyadari kebutuhan tertentulah yang akan mengikuti program model ini. Tidak menjadi satu kewajiban bagi pembelajar atau mahasiswa. Model ini cenderung diikuti oleh siswa yang bermotivasi tinggi. Untuk model yang keenam, ada pengemudi daring atau online drive model. Model ini adalah kebalikan dari face-to-face drive. Dalam model ini, mayoritas dari pembelajar tidak dilakukan di dalam kelas, seringkali dari rumah pelajar melalui kelas online. Pertemuan dengan pemberi tugas dilakukan jika diperlukan. Model ini ideal untuk belajar dengan penyakit kronis atau difabel.
kesulitan mendatangi kelas, serta belajar yang sambil bekerja dan memerlukan fleksibilitas tinggi dalam jadwalnya. Online drive model ini ciri khususnya pelaksanaan lebih banyak di online sedangkan tatap muka cenderung tidak dibutuhkan. Nah, dari beberapa penjelasan tadi terkait dengan model pembelajaran blended learning, dapat disimpulkan bahwa blended learning merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan berbagai macam pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi. Unsur-unsur pembelajaran berbasis blended learning mengkombinasikan antara tatap muka dan e-learning yang memiliki 6 model atau jenis yang sudah ada dalam blended learning. Edukan sendiri atau self-blend model, pengemudi daring atau online drive model. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.